Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku petani porang dimanapun Anda berada. Nah, ini sahabat-sahabat, saya ada di kebun porangnya Pak Darman, yang pemula yang saat ini jatuh cinta dan sedang menggandrungi untuk pembudidayaan tanaman porang. Dan ini luar biasa banget sahabat-sahabat. Ini lahan yang ditanaminya sekitar 1,5 hektaran dan full dengan tanaman porang yang super eksotis. Yang dulu tanaman porang ini dipandang sebelah mata sahabat-sahabat, karena dia tumbuhnya di hutan liar, di hutan lindung yang terabaikan, dan sekarang menjadi tanaman yang dibudidayakan, atau dengan kata lain menjadi tanaman dianak emaskan. Karena porang ini dia pemasarannya ke luar negeri sahabat-sahabat, untuk diekspor ke Cina, ke Taiwan, ke Korea, ke belahan seluruh Asia Tenggara, dan juga konon ini juga sangat dibutuhkan di Amerika. Ternyata di Amerika juga dia memasaknya menjadi makanan dan berbagai bahan-bahan yang lainnya. Dan ini mantap sekali, dan saya berkesempatan untuk meliput di kebun porangnya Pak Darman. Tadi sebenarnya sudah janjian sama beliau, cuman ini beliau kayaknya belum datang. Dan ini sahabat-sahabat, bibitnya kemarin sekitaran 3 ton. Gila banget. Untuk proses pemula yang langsung ngegas. Ini batangnya seperti ini, hampir sama dengan suwak, tapi perbedaannya sangat mencolok, dan kegunaannya pun juga sangat mencolok. Kalau suwak ini bisa kita untuk buat cemilan, makanan sore atau pas musim-musim hujan. Tapi kalau porang ini tidak bisa kita makan seperti suwak sahabat-sahabat. Tentu sahabat-sahabatku yang sudah menanam porang sudah tahu. Tapi ini khusus untuk sahabat-sahabat yang penasaran sebenarnya apa sih porang itu. Sampai seluruh Indonesia ini heboh untuk budidaya porang ini. Karena porang ini sahabat-sahabat sangat laku di pasaran internasional. Dan memang booming ini untuk tanaman ekspor. Makanya di sini saya sebutkan bahwa tanaman liar ini bisa menjadi petani yang menanamnya jadi kaya instan. Karena dulunya porang ini sahabat-sahabat, ini dipandang di sebelah mata. Ini biasa tumbuh di hutan-hutan liar, hutan-hutan lindung. Tapi sekarang di hutan pun sudah bersih, karena diburu oleh pembolang-pembolang yang digunakan untuk bibit tanamnya. Sahabat-sahabat penasaran ya, sebenarnya untuk apa sih porang itu? Di sini sahabat-sahabat, porang banyak kegunaannya, terutama untuk industri-industri luar negeri. Ada yang dibuat untuk mie, ada mie shirataki, ada mie ashitaki, ada juga dibuat menjadi jelly yang sahabat-sahabat bisa dapatkan di supermarket, namanya konjak. Terus ada Nutrijel, itu bahannya juga dari porang ini. Bahkan porang ini sahabat-sahabat bisa dijadikan beras, yaitu beras karo, beras porang
yang rendah kalori. Selain itu juga untuk di Korea sahabat-sahabat, nah ini sahabat-sahabatku yang suka nonton sekali dengan film-film Korea atau drama-drama Korea. Korea di sini penghasil kosmetik terbesar di dunia. Dan porang ini ternyata juga menjadi bahan utama untuk bahan-bahan kosmetik. Terus banyak banget sahabat-sahabat, mungkin kalau penasaran hasil produk dari porang ini, bisa pergi ke supermarket. Itu ada mie-nya, ada mie shirataki, itu bahannya dari ini. Ada mie ashitaki, bahannya juga ini. Dan sahabat-sahabat juga bisa cari tahu di marketplace, ketik saja beras porang, nanti itu akan keluar. Dan beras porang ini harganya gila-gilaan, buset. Kalau beras-beras biasa mungkin yang terbaik, kualitas terbaik ya sahabat-sahabat, itu per kilogramnya 10.000, 15.000. Kalau beras organik bisa 30.000. Tapi kalau beras yang dihasilkan dari porang ini per kilogramnya harganya itu antara 150.000 sampai 180.000 per kilogram. Gila nggak sahabat-sahabat? Hanya dari porang inilah yang menjadi bahan-bahan yang harganya selangit. Dan pasarnya untuk porang ini banyak banget sahabat-sahabat. Ke Cina, ke Jepang, ke Taiwan, ke Thailand, ke Filipina, dan seluruh Asia Tenggara ini sangat menunggu porang-porang dari Indonesia. Karena kualitas porang yang ada di tanah di Indonesia ini, glukomanannya sangat bagus dibandingkan dari negara lain sahabat-sahabat. Memang ada di Thailand juga tanam, di Cina sendiri juga tanam, di Jepang sendiri juga tanam, tapi mereka tetap mengharapkan ekspor umbi porang ini dari Indonesia. Karena itu tadi, hasil kualitas glukomanannya yang dari tanah Indonesia ini sangat bagus. Apa sih glukomanan? Kalau kita bilang glukomanan itu macam pati atau sari pati. Dan sari pati porang inilah sahabat-sahabat yang sangat diburu untuk menciptakan kreasi-kreasi, bisa makanan, bisa produk kosmetik, bahkan ini ekspor ke Amerika. Saya kemarin juga pernah mendapatkan produknya, lupa itu namanya apa ya. Ini juga yang saya tahu, yang saya baca informasinya, dari porang ini dia digunakan juga sebagai bahan dasar pembuatan lem. Dan lem ini bukan sembarang lem sahabat-sahabat. Lem yang dibuat dari bahan konjak atau porang ini digunakan untuk merekatkan sambungan pesawat, baik pesawat komersil ataupun pesawat militer. Sebelum pembautan, sebelum penyambungan, ini terlebih dahulu didekatkan dengan lem yang terbuat dari bahan dasar konjak ini. Dan untuk saya pribadi sahabat-sahabat, tanaman porang ini sangat menguntungkan sekali. Dari mana penguntungannya? Kita sekali tanam sahabat, ini untuk berkali-kali kita penanamannya. Jadi sekali tanam kita mendapatkan bibitnya, juga sekali tanam kita mendapatkan umbinya yang untuk dijual atau diekspor tersebut.
Sedang yang untuk diekspor itu umbinya sahabat-sahabat, atau isi dalamnya. Umbinya yang di dalam ini yang nanti kita jadikan uang atau kita jual ke pabrik dan sebagai bahan dasar untuk ekspornya. Dan sekali tanam juga kita mendapatkan bibitnya loh sahabat-sahabat. Ini kan ada buahnya, ini ada kataknya ini. Inilah yang kita buat untuk bibitnya. Bibit tanamnya di musim depan ini. Bahkan lebihnya juga bisa kita jual. Jadi sekali panen kita bisa menjual 2 jenis panenan dari porang ini. Yaitu yang pertama umbinya. Ini yang kita jual. Dan kita juga bisa menjual yaitu kataknya. Ini yang lebih, yang sisa kita tanam bisa kita jual. Bahkan yang kataknya ini sebagai bibit ini harganya lebih mahal daripada umbinya. Saat video ini dirilis, yang katak ini yang siap tanam harganya per kilogramnya 250.000 di tempat saya. Ini pun berebutan loh sahabat-sahabat. Saya kemarin sampai mendatangi ke petaninya, dan ketiga petani yang saya hubunginya semuanya sudah diinden, sudah dipesan, sudah dikasih uang DP. Akhirnya saya mendapatkan bibitnya cuma sedikit sekali dari katak ini. Porang ini memang hampir sama dengan suwak sahabat-sahabat. Hampir, memang ini keluarganya dia. Satu keluarga dengan suwak. Hanya bedanya kalau suwak bisa kita konsumsi setelah tua, tapi kalau porang ini tidak bisa kita konsumsi seperti suwak. Dan ini kebetulan ada suwaknya. Nah, ini contohnya suwaknya sahabat-sahabat. Ini yang bisa kita makan umbinya. Nah, kalau kita melihat, memang kita ini sekilas hampir sama dengan porang ini. Tapi kalau kita perhatikan dengan jeli, ini berbedanya sangat mencolok, langit dan bumi. Kalau ini biasa banyak tumbuh di pekarangan rumah atau di kebun, dan ini kalau sudah tua, ini umbinya bisa kita konsumsi, bisa kita masak seperti singkong. Tapi kalau porang ini tidak bisa, karena ini gatalnya bukan main. Jadi harus dengan proses khusus. Dan yang paling mencolok kalau ini ya, kalau porang itu dia punya buah ini. Ini di sela-sela daunnya, di sela-sela cabangnya ini dia keluar buahnya, atau biasa disebut dengan bubil atau kataknya. Tapi kalau suwak, nah ini suwak tidak ada, sama sekali tidak ada. Dan daunnya pun berbeda banget. Kalau suwak daunnya kan kecil panjang. Tapi kalau porang dia daunnya lebar-lebar, besar dan tebal. Dan porang ini jauh lebih menguntungkan dibanding dengan tanaman padi sahabat-sahabat. Walaupun porang ini dipanen satu musim dalam setahun, karena porang ini hanya tumbuh ketika musim hujan turun. Jadi kalau belum ada musim ditanam, jadi dia tidak akan mau tumbuh. Jadi tumbuhnya tetap nanti nunggu saat musim hujan. Kalau padi sahabat-sahabat, kita sekali tanam umurnya antara 3 sampai 3,5 bulan sudah kita bisa panen. Ini dulu pernah tanam padi luas 1 hektar ini, dan penghasilan terbanyak kemarin itu 8 ton
untuk padinya. Dan setelah itu ditanamin porang. Dalam 1 hektar ini sahabat-sahabat bisa menghasilkan 54 ton. Dari bibit yang ditanamnya 3 ton. Itu sudah kelipatan berapa. Inilah untungnya sekarang banyak petani padi di tempat saya yang beralih bertanam porang ini. Semurah-murahnya harga porang ini tetap menguntungkan sahabat-sahabat. Ini menurut saya ya. Karena perawatan porang ini tidak aneh-aneh. Perawatan ini tidak serumit seperti kita merawat padi. Jadi porang ini bisa hidup di bawah naungan atau iom-ioman, di bawah rerimbunan pohon, ataupun ini di lahan yang bebas. Ini sangat lebih bagus lagi, terutama nanti di pembesaran umbingnya dan kataknya. Saya sedang menunggu pemilik porangnya sahabat-sahabat, dan itu kayaknya datang. Ini yang saya tunggu. Saya mau cari tahu tentang porang ini. Dan bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, silahkan untuk diklik tombol like, subscribe-nya, dan supaya nanti dapat lagi tutorial saya di porang ini, sentuh saja loncengnya. Nah, kita akan tanya ke Pak Darmanya, pemilik kebunnya ini. Luar biasa banget ini. Dari tadi nih sahabat-sahabat, saya tunggu ini beliau ini. Dan ini baru muncul. Yuk, kita cari tahu ke Pak Darman. Dari tadi nih aku tunggu nih Pak Darman ini. Mantap ya Pak. Wah, subur banget orangnya. Umur berapa bulan Pak? Ini gitu. Nggih. 3 bulan, 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan. 3 bulan, 4 bulan Pak. Wah, seneng delok. Wah. Pun dipupuk ping pinten? Ping kalih. Ping kalih napa Pak pupuke Pak? ZA nih lho. ZA. Nggih. Campur napa mawon? Anu, MPK. Campur NPK. Nggih. Nan mupuke niki pinten wulan sekali Pak? Dua anu 1 bulan setengah tadi kok. 1 bulan setengah. Sekali nggih. Nggih. Tadi kalau wah ini Pak Darman gak teko-teko gitu. Wow, sebelum kemungai kalau Mbak. Ketika lah dari porang gitu. Nggih. Pak ngomong-ngomong Pak, niki tertarik porang ceritanya pripun Pak? Kok tertarik porang? Pripun kula? Kok tertarik nandur porang ceritanya pripun? Kula to nantang lebih. Nggih jenengan. Entene kula tertarik nandur porang gitu. Niku kula berhasil. Niku winian 3 kintal mencapai 1 ton 2 kintal. 1 kintal mboten 3 kintal. 3 kintal asal 1 ton 2 kintal. Luar biasa. Niku dereng anu nggih. Belum katake. Belum. Katake asal 15 kilo. Winian niku nggih. Terus niki pinten Pak winianipun Pak? Sing niki. Nggih. Niki nek awale niku kan termasuk niku enten 3 ton. 3 ton ya awale nggih. Tapi terus akhirnya bosok. Oh, enten anu nggih bosok nggih. Terus menawi nggih sing bosok mawon enten 8 kintal anu. Ngerine sing bosok tok sak menting Pak. Terus pian per kintale pinten Pak? Harganya ta? Nggih, harga per kintale. Per ton 1 kilo kan anu 18.000. Nggih, per tonnya. Per tonnya ya 18.000 ton, 18 juta. 18 juta. Ngeri ya. Sampai 3 ton. Terus sing teng mriki teng pundi malih Pak? Teng mriki Kalongan. Oh. Branjang nggih wonten teng Longgon. Dados winine niku anu 3 ton 6 kintal dados Telonggon. Niki sanggen, niku sanggon, niku sanggon. Niki kira-kira lahane pirang enek setengah hektar langkung nggih. Langkung nggih. Langkung. Setengah hektar langkung. Niku wombo kok. Lah nggih. Wah, jubik. Niki kalau viral nih mengenai YouTube nih.
porang ini nggih. Jenenge nggih. Nek lontos sikat wae lho, Pak. Pak Darman teko-teko. Kula kasih nggih. Tinggal taling ya awan nek isuk ki nek anu gak ketok. Nah awan. Biasane niki Pak umur pinten Pak? Dipanen biasane 6 bulanan tadi. 6 bulan nggih. Ya. Pas musim panas berarti nggih. Nek musim panas niku bulan 7 8 mriko niki. Ngon dipolne engko iso bulan 9 niku kan saged pol tuwek. Saged pol tuwek nggih. Dadose ora cek nom dulu. Sing pojokan kono katake gede sing karepe. Malah jan sing pojokan pas yam-yaman niku lho. Nggih. Oh, katake gede-gedene. Lha nggih. Lemu. Tapi niki mbenjing masih mboten sakmenten iki wae gedhe niki. Soale kula mun anu. Pun percobaan niki teng ngene Bengkok sing etane nandur sak wit gitu. Wene namung sak men. Wit ini sak menten iki. Tapi kan katake gede-gede nggih katake dadi. Tawa katake nak nggih gedhe tapi kan satu niku tak jebol niku bobote 5 kilo. 5 kilo. Terus anu pas nandur niku bibite sak pira, Pak? Sak mentene ya, sak menit. Lah kuwi lah mikul lek sukri niku. Katake napa anu umbine? Umbine. Bon anu ne umbi. Lah mikul niku tak dadi tak menten lah menten. Dadine teng pojokan gubuk niku. Dadine pinten kilo? Gangsal kilo niku bulan 6. Wah, termasuk niku. Oh dereng tuwek wis tak nggih masa percobaan kok. Percobaan niku nggih. Nggih, terus tak terusne niki berarti nek upama nandur ngoten kula ngoten. Lah sakniki upama iki kasarane 5.000 sak kilo nggih to. Nggih. Tetep badhe. Nggih, paling murah-murahan nek kurang 5.000 sak kilo tasik untung. Nggih, tasik untung niku. Nggih. Nggih wong harga 5.000 tasik untung lho petani nandur porang. Petani niku nek harga 5.000 engko ditotal. Nek gadean kula niki kan nggih. Telase upama wine tok 50 juta nek kasarane. Nek tak longgon rono-rono kae. Wis entuk panen pira kan kok digerobak aku masa kerja Rabu piro berhasil. Iki setahun kudu panen gitu. Lah nandur pisan sing dipanen loro. Umbine kalah katake. Terus tahun ngarepne wis gak usah golek bibit maneh. Bibit dhewe pisan. Nggih, mun gadah modal. Nek untunge nandur porang niku nggih. Petani tidak ada bisa merinci yo bengkuk nyalas ngoten. Pupuke ora angel-angel kaya nandur pari. Alah lah pupuke niku. Iki termasuk ringan. Ringan. Ngomong gede-gede. Nggih. Nggih, matur suwun Pak, informasi ini pun untuk saya informasikan ke konco-konco nih. Ya, demikian tadi sahabat-sahabatku bincang-bincang sama Pak Darman yang punya kebun porang ini, dan beliau menyaksikan dan bersaksi sendiri tanaman porang ini lebih menguntungkan. Walaupun porang tuh harganya 5.000, ini menurut beliau tuh masih sangat menguntungkan karena perawatannya porang ini tidak neko-neko. Perawatan porang ini sangat mudah, tidak seperti kita menanam padi yang perawatannya ribet, tidak karu-karuan. Tapi porang ini hasilnya bisa 6 kali lipat daripada tanam padi. Oke, bagi sahabat-sahabatku yang baru bergabung, yuk silaturahmi, klik like dan subscribe-nya sahabat-sahabat sebagai bentuk silaturahmi dari saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.